Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 227 sampai chapter 235. Tentunya itu berdasarkan novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari cerita dari Gray. Gray saat ini terus berlatih demi kompetisi pencalonan kandidat jadi raja. Walaupun gitu, Gray juga masih tetap membantu Nico dalam menyebarkan brosur atas kasus penculikan yang dialami sama Cecilia. Tapi ternyata Nico ini masih kurang puas karena Gray lebih memprioritaskan berlatih. Dan Gray itu lebih banyak menghabiskan waktu latihan daripada mencari Cecilia. Walaupun udah dinasehatin sama Nico, Gray tuh masih tetap latihan. Gray ini udah bertekad untuk memenangkan kompetisi. Walaupun nantinya Gray gak kepilih menjadi raja, seenggaknya kalau Gray menang kompetisi, dia tuh bisa punya pengaruh di dewan. Jadi tujuan Gray ini bisa dibilang sangat jelas. Dia tuh mau mencari pembunuh dari Wilbeck. Dan dia tuh mau menciptakan tempat untuk Cecilia dan Nico. Gray tuh di sini yakin kalau Cecilia sekarang tuh pasti masih hidup. Alasannya karena dia tuh adalah aset pemerintah. Jadi nggak mungkin kalau Cecilia dibunuh. Makanya Gray tuh saat ini ngerasa lebih baik kalau dia tuh fokus sama tujuannya. Gray tuh diremehkan orang-orang karena mengikuti kompetisi. Bahkan ada orang yang mau latih tanding melawan Gray. Namanya adalah Mason. Mason tuh di sini yakin kalau Gray sangat ampas, tapi ternyata ketika latih tanding, Mason tuh ternyata nggak berkutik di hadapan Gray dan dia tuh hanya meringis kesakitan ketika kena serangan Gray. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Arthur. Hati Arthur saat ini lagi kacau. Dia tuh sangat ingin membunuh Alakria sebagai pelampiasannya. Saat ini Virion menyambut kedatangan Arthur. Virion di sini ngucapin selamat datang. Virion juga di sini memuji Arthur karena Arthur udah berjuang sebaik mungkin dan itu adalah hal yang harus dibanggakan. Virion juga saat ini tuh memeluk Arthur. Arthur saat ini menangis. Saat ini Arthur mendatangi Tessia. Jadi Tessia juga saat ini tuh lagi terpuruk dan mengunci diri di kamarnya. Tessia tuh gak mau bukain pintu untuk siapapun. Makanya Arthur saat ini tuh mencoba untuk berbicara sama Tessia. Ternyata pintu kamar dibuka sama Tessia. Arthur di sini tuh melihat kalau Tessia tuh sangat suram dan dia tuh saat ini membawa Tessia ke kamar mandi. Tessia pun akhirnya mandi dan Arthur saat ini tuh menunggu di sofa. Setelah selesai mandi, Arthur ini melihat Tessia pakai handuk. Tapi handuknya tuh ternyata nggak menutupi seluruh dadanya. Arthur di sini tuh dengan sigap mengambil handuk lain dan menutupi Tessia. Tessia di sini tuh terlihat sangat suram dan dia tuh terlihat tanpa emosi. Arthur juga di sini tuh mengelap rambut Tessia pakai handuk. Arthur di sini tuh mulai cerita soal kenangan masa kecil mereka. Dan ternyata Tessia tuh merespon cerita dengan baik. Sampai akhirnya Tessia ini ada emosi lagi.
Arthur di sini senang karena Tessia tuh saat ini udah kembali bersemangat. Tessia saat ini memeluk Arthur dan itu membuat handuk yang menutupi tubuhnya terjatuh. Arthur di sini tuh sebenarnya mau mencium bibir Tessia, tapi dia tuh nggak mau karena suasana saat ini tuh bisa dibilang kurang baik. Jadi dia tuh saat ini hanya mencium dahi Tessia. Tessia di sini agak kecewa, tapi Arthur jelasin kalau saat ini situasinya tuh nggak bagus. Arthur di sini ngasih tahu kalau setiap orang tuh pasti pernah membuat kesalahan dan bagian tersulitnya tuh adalah sulit untuk mengakui kesalahan itu. Harusnya kalau punya salah tuh akuin aja. Setelah itu bergerak maju dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Tessia saat ini menangis. Setelah itu, saat ini Arthur mau masakin Tessia. Arthur juga di sini tuh ceritain tentang masa kecil bersama keluarganya dan itu membuat Arthur saat ini tuh meneteskan air mata. Arthur pun saat ini berlutut karena gak kuat menahan kesedihan dan Tessia saat ini peluk Arthur. Setelah rapat dewan, ternyata terlihat kalau Alduin tuh sangat marah kepada Virion. Alduin ini marah ke Virion karena Virion tuh membuat keputusan untuk membawa pasukan elf tuh menuju ke perbatasan barat di Chatten. Virion tuh mau kalau pasukan elf tuh memperkuat pertahanan di sana. Tindakan Virion itu bisa dibilang seperti Virion gak peduli sama negara elf. Jadi seperti yang diketahui kalau negara elf tuh baru aja diserang habis-habisan. Makanya para elf tuh berharap kalau pasukan tuh berjaga di sana. Tapi Virion ini minta pasukan untuk berjaga di tempat lain. Alduin tuh bisa dibilang memang marah sama keputusannya Virion, tapi dia juga mengerti bahwa yang dilakuin Virion tuh adalah demi benua di Chatten. Jadi bukan demi suatu golongan. Virion dan Arthur saat ini mengobrol. Di sini Virion tuh janji bakal memperlakukan ibu dan adik Arthur sebagai saudara kandungnya. Virion tuh bakal memberikan perlakuan khusus gak ikut perang seperti Tessia dan para dewa. Arthur di sini ngucapin terima kasih. Arthur di sini agak tenang karena ibu dan adiknya tuh ada di kastil. Arthur sangat senang karena di benua di Chatten tuh ada orang seperti Virion. Karena hal itulah Arthur ngerasa kalau dia tuh harus melindungi di Chatten demi orang-orang yang ingin dia lindungi. Saat ini Arthur bertemu sama beberapa orang dan di sana juga ada Hester. Arthur di sini berharap kalau Hester tuh gak punya dendam tentang apa yang dia lakuin kepada Trodeus. Hester ngasih tahu dia tuh udah tahu apa yang terjadi sama ayah Arthur dan Hester juga ngasih tahu kalau dia tuh nggak terlalu peduli sama keluarga dari Flamesworth. Jadi harusnya itu nggak masalah. Hester di sini justru ngucapin terima kasih karena Arthur masih membiarkan Trodeus tetap hidup. Intinya teman-teman Arthur saat ini tuh ngasih support ke Arthur sebelum Arthur pergi lagi ke medan perang. Saat ini Curtis mengantar Arthur untuk menuju ke tempatnya Byron. Tapi sebelum sampai ke sana, Arthur di sini tuh penasaran sama keadaan dari Fare. Arthur tuh udah lama gak bertemu sama Fare. Curtis di sini membawa Arthur ke suatu tempat dan Arthur melihat ada hamparan es dan salju yang membentang sejauh lebih dari 1 mil. Hamparan es dan salju diciptakan untuk menghambat kapal yang mendekat. Arthur dan Sylvia terkejut karena Fare ternyata bisa melakukan hal yang gila sampai membekukan lautan. Singkatnya Arthur dan yang lainnya saat ini tuh udah sampai di tempat Byron yang menunggu. Untuk awal di sini tuh Arthur bertanya-tanya soal bola raksasa yang ada di ruangan. Intinya bola itu memperlihatkan situasi di medan perang. Jadi bisa dibilang Byron tuh punya tugas untuk mengawasi kondisi medan perang. Dan Byron juga dikasih tugas sebagai pemangku keputusan. Di sini juga ada sedikit keributan karena Byron tuh menyinggung soal Arthur yang gagal melindungi keluarganya sendiri.
Jadi ya istilahnya melindungi keluarga aja nggak bisa, apalagi ngelindungin orang lain. Sylvia di sini tuh menghentikan Arthur dan dia nenangin Arthur. Setelah menyelesaikan beberapa urusan dengan Byron, Arthur saat ini lanjutin pergi bersama Sylvia. Arthur dari udara saat ini tuh melihat pasukan dan dia tuh sedikit memamerkan kekuatannya. Tujuan Arthur adalah meningkatkan moral dari pasukan di Chatten. Arthur dan Sylvia saat ini berjalan di Teluk Etistin. Arthur kedinginan karena saat ini tempatnya tuh adalah tempat di mana Farey itu membuat area salju. Farey juga saat ini tuh menyapa Arthur. Arthur juga saat ini tuh bisa melihat barisan tentara. Ternyata ada juga beberapa orang yang dikenal sama Arthur. Saat ini ada alarm yang menandakan kalau musuh tuh dari laut saat ini udah mendarat. Para tentara di Chatten dan Alakria saat ini mulai berperang. Arthur saat ini agak kesulitan mengamati perang karena ada kabut. Arthur di sini ngasih tahu Farey sebaiknya menghilangkan kabut itu. Farey ngasih tahu kalau sekarang tuh semuanya masih sejalan sama rencana. Perubahan rencana tuh harus menunggu perintah dari Byron atau Dewan. Oh ya, sebenarnya Arthur tuh ditawarin posisi untuk menggantikan Byron sebagai orang yang mengawasi perang dan membuat keputusan dalam perang. Tapi Arthur menolak karena dia ngerasa nggak bisa menanggung tanggung jawab seperti itu. Arthur saat ini tuh hanya melihat kilatan-kilatan cahaya dan teriakan. Arthur saat ini tuh menjadi gelisah. Arthur ini khawatir sama pasukan. Arthur di sini meminta Farey untuk ngizinin dia segera turun ke medan perang. Tapi Farey di sini tuh menolak karena saat ini tuh belum waktunya. Arthur ini bisa dibilang gak sabaran karena dia tuh udah ngerasain kekalahan di perang sebelumnya. Makanya di perang ini dia mau menang. Dan dia tuh menjadi gak tenang ketika hanya menonton. Setelah menunggu akhirnya Farey tuh ngizinin Arthur untuk masuk ke medan perang. Tapi misi Arthur saat ini tuh hanya mengalahkan penyihir yang kuat. Dan Arthur cuma diizinin berada di medan perang selama 1 jam. Arthur saat ini mengerti dia tuh gak boleh terlalu menghabiskan tenaga karena ditakutkan ada pengikut atau bahkan anggota dari Sabit. Arthur dan Sylvia saat ini tuh langsung menuju ke medan perang. Arthur juga berteriak untuk menaikkan mental pasukan. Saat ini darah demi darah berjatuhan dan muncrat di mana-mana. Arthur saat ini mulai menghabisi musuh satu demi satu. Arthur juga saat ini tuh melihat sekutu-sekutunya tuh dipotong dan ditebas. Pemandangan itu bisa dibilang sangat gak mengenakan. Kalau Arthur gak punya pengalaman, Arthur dipastiin bakal muntah karena gak kuat melihat sekutu sendiri dibantai. Saat ini Arthur masih tetap maju dan menghabisi banyak musuh. Setelah 1 jam, Arthur sama Sylvia kembali ke camp tentara. Farey di sini memuji kinerja dari Arthur. Arthur saat ini tuh hanya mengangguk. Arthur dan Sylvia saat ini tuh istirahat. Arthur di sini tuh agak ngerasa gak enak. Arthur berpikir kalau musuh-musuh yang dia bunuh juga saat ini tuh pasti punya keluarga. Sylvia di sini ngasih tahu kalau Arthur sebaiknya jangan ragu. Dengan mengalahkan musuh, itu artinya mereka tuh udah menyelamatkan ratusan atau bahkan ribuan nyawa orang-orang di Chatten. Arthur tentunya mengerti, tapi tetap aja Arthur ini ngerasa gak enak. Gak lama, Arthur mendengar kata-kata kebebasan dari prajurit yang saat ini terluka dan ada di ruang medis dekat tempat Arthur. Arthur di sini tuh nanyain soal maksud kebebasan. Prajurit itu ngasih tahu ketika dia mau membunuh salah satu Alakria, Alakria itu memohon ampunan untuk jangan dibunuh. Prajurit Alakria tuh ngomongin sesuatu tentang bakal diberikan kebebasan. Sylvia di sini tentunya terkejut mendengar hal itu.
Kata-kata kebebasan tuh seolah-olah kalau prajurit Alakria yang saat ini telah diperbudak untuk berperang. Jadi bisa dibilang mereka tuh dipaksa untuk berperang. Jadi yang tadi menyerang dan berperang kemungkinan tuh bukanlah prajurit Alakria yang asli, melainkan para tahanan yang dipaksa untuk berperang. Arthur di sini akhirnya menyadari kenapa para prajurit musuh yang sekarang tuh bukan kayak prajurit, karena mereka tuh terlihat seperti nggak bersemangat dalam perang. Saat ini Agrona mendatangi Alduin. Agrona tuh pakai bentuk tubuh manusianya Sylvie. Alduin di sini tuh protes karena putrinya tuh hampir meninggal akibat serangan dari pasukan Agrona. Agrona ngasih tahu kalau bawahannya nggak menyerang Thesia, maka Thesia tuh bakal dicurigai dan itu pasti bakal jauh lebih merepotkan untuk Alduin. Alduin saat ini terlihat kesal. Alduin di sini tuh nanyain kenapa Agrona tuh saat ini mendatanginya. Alduin ngasih tahu kalau dia tuh udah menyelundupkan bawahan Agrona supaya bisa membunuh para tahanan yang dimiliki di Chaton. Jadi harusnya nggak ada urusan lagi Agrona tuh datang untuk menemui Alduin. Alduin tuh nggak masalah kerjasama sama Agrona kalau cuma mau membunuh para tahanan dari perang. Tapi di sini Alduin tegasin kalau dia tuh nggak bakal pernah mengkhianati rakyatnya. Agrona ngasih tahu kalau dia tuh mau Alduin tuh membantu dia dalam menyelundupkan bawahannya untuk ke kastil maupun kota Sirus. Kalau Alduin mau melakukannya, maka Agrona berjanji nggak bakal menyerang wilayah Elf. Agrona juga di sini bilang kalau Alduin menolak permintaannya, maka Thesia pasti bakal mati. Dan bukan cuma mati, Thesia tuh bakal membunuh orang-orang di sekitarnya sebelum mati. Agrona ngasih tahu Beastwill atau binatang buas yang ada di dalam tubuh Thesia. Beastwill itu bisa dibilang udah terkontaminasi sama racun. Alduin di sini tuh marah dan dia tuh nanyain apa yang udah Agrona lakuin terhadap Thesia. Agrona ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah melakukan apa-apa terhadap Thesia. Agrona ngasih tahu kalau itu semua adalah salah Arthur, karena Arthur lah yang ngasih Beastwill tingkat S kepada Thesia. Alduin saat ini tuh terlihat sangat pasrah. Di sini ada rasa benci kepada Arthur karena udah ngasih Beastwill tingkat S kepada Thesia. Alduin saat ini berpikir dan dia tuh saat ini bakal mengikuti keinginannya Agrona. Alduin saat ini gemetaran. Dia tuh sebenarnya gak mau melakukan keinginannya Agrona karena permintaan itu sangat jelas bakal merugikan di Chaton. Tapi saat ini Alduin tuh bisa dibilang gak punya pilihan yang lain. Saat ini muncullah Alakria dari ruang teleport dan Alduin saat ini tuh ketakutan. Orang itu di sini ngasih tahu sebaiknya Alduin saat ini tuh membawa keluarganya dan keluarga Arthur untuk keluar menggunakan portal teleport. Alduin di sini menyadari kalau kemungkinan orang itu adalah seorang pengikut Sabit atau bahkan mungkin adalah anggota dari Sabit. Dalam hatinya, Alduin saat ini tuh minta maaf karena dia tuh telah membawa iblis ke dalam markas. Di sisi lain, saat ini Arthur bersikeras sebaiknya tuh gak usah bertarung melawan musuh yang bukan kekuatan utama dari musuh. Tapi di sini Farid tegasin kalau saat ini mereka tuh adalah tentara. Jadi tentara tuh harus mengikuti perintah atasan. Jadi saat ini Farid tegasin sebaiknya tuh menunggu perintah selanjutnya. Arthur saat ini minta izin untuk pergi ke kastil dan mau ngobrol sama Virion. Tujuannya tuh supaya ada perubahan perintah. Farid tegasin alasan Arthur saat ini ada di tempat ini itu semua karena Arthur gak mau menjadi orang yang membuat keputusan. Kalau Arthur mau pergi ke tempat Virion saat ini, itu sama aja dengan Arthur ragu-ragu sama keputusannya sendiri. Arthur di sini terlihat sangat kesal. Setelah dia konsultasi sama Sylvie,
Sylvia yang ngasih tahu kalau sebaiknya saat ini mereka pergi. Sylvia yang ngasih tahu sebaiknya Arthur mengikuti hati nuraninya. Sylvia juga ngasih tahu kalau Arthur udah berkali-kali dalam melawan perintah. Jadi harusnya itu bukanlah hal yang baru. Arthur di sini tersenyum dan dia tuh mutusin untuk pergi. Saat ini ketika lagi dalam perjalanan menuju kastil bersama Sylvia yang lagi ada di udara tuh saat ini diserang sama busur petir. Ternyata yang menyerang tuh adalah Byron dan pasukannya. Arthur di sini tentunya mempertanyakan kenapa dia diserang. Byron heran kenapa Arthur mempertanyakan hal itu. Padahal udah jelas bahwa Arthur lah yang salah karena nggak mengikuti perintah. Dan Arthur saat ini tuh malah kabur dari medan perang. Byron di sini menyuruh Arthur untuk kembali ke posisinya. Arthur ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau berperang melawan orang-orang yang dipaksa untuk berperang. Byron tegasin kalau dia dan Dewan lah yang saat ini memberi perintah. Kalau Arthur mau bertindak sesuka hati, harusnya Arthur menerima posisi untuk menggantikan Byron. Byron tuh tegasin kalau Arthur saat ini tuh harus kembali lagi ke posisinya. Arthur kesal dan dia tuh memprovokasi Byron dengan bilang kalau keluarga Byron tuh selalu pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Byron di sini terlihat kesal dan dia tuh memenuhi seluruh tubuhnya dengan petir. Arthur juga saat ini menggunakan banyak tombak es dan dia tuh menyerang ke arah tentara berkuda milik Byron. Sedangkan Sylvia tuh saat ini pakai semburan mana dari mulutnya untuk menyerang Byron. Saat itu formasi tentara Byron jadi buyar dan Byron juga saat itu langsung teralihkan. Arthur sama Sylvia saat ini langsung mencoba untuk pergi melewati pasukannya Byron. Byron di sini tuh pakai jaring petir untuk menangkap keduanya. Di sini Sylvia jadi bentuk manusia dan dia tuh membuat penghalang mana supaya nggak kena jaring petir. Sylvia di sini minta izin untuk menyerang tentara dan Arthur di sini setuju selama nggak ada yang mati. Sylvia di sini ngeluarin banyak mana dan membentuk sebuah panah dan itu diluncurkan kepada prajurit. Sedangkan di sisi lain Arthur merusak jaring petir pakai pedangnya. Arthur juga saat ini membuat bola angin di tangannya dan itu digabungin sama api dan petir. Terlihat saat ini terciptalah bola api biru yang besar. Ketika mau menyerang Byron, Arthur saat ini terkejut dengan munculnya api merah dan hitam dari kejauhan dan itu berasal dari kastil. Byron juga menyadari kejadian berbahaya di kastil. Byron saat ini ngasih perintah kepada Arthur untuk ikut dengannya dalam menuju ke kastil. Mereka semua pun akhirnya pergi berangkat ke kastil. Arthur saat ini tuh menjadi khawatir karena terjadi sesuatu di kastil. Arthur punya firasat kalau serangan itu berasal dari pengikut Sabit atau mungkin anggota dari Sabit. Arthur khawatir sama keselamatan keluarganya dan keselamatan Tessia. Tapi di sini Sylvia saat ini nenangin Arthur. Ketika sampai kastil, tanpa basa-basi Arthur ini langsung pakai Rimhurtnya. Arthur terus mengamati lokasi sekitar dan terlihat banyak mayat di tanah. Bisa dibilang mayat-mayat itu seperti terbakar, tapi anehnya ternyata nggak ada luka bakar. Sejauh ini Arthur masih belum melihat orang yang dia kenal. Dan akhirnya saat ini Arthur melihat ada orang yang dia kenal. Boone saat ini bisa dibilang terluka parah dan tergeletak di tanah. Arthur saat ini mendekati. Boone di sini ngasih tahu kalau sebaiknya Arthur segera pergi dari tempat ini. Sylvia di sini mencoba untuk menyembuhkan Boone tapi terlalu sulit. Boone di sini ngasih beberapa informasi dan ternyata lawannya adalah anggota Sabit. Setelah cerita, Boone pun akhirnya gugur dalam medan perang. Arthur saat ini tuh hanya memegang tangan Boone.
Air mata Arthur saat ini mengalir dan dia tuh berharap kalau Boone tuh bisa tenang di alam sana. Setelah memakamkan Boone, Arthur saat ini lanjutin pencarian keluarganya. Saat ini Arthur ngerasain hawa sihir yang hebat. Arthur di sini menyadari kalau Byron juga saat ini tuh udah bentrok melawan anggota dari Sabith. Arthur dan Sylvia saat ini pergi untuk membantu Byron. Arthur tentunya dalam mode Rimhurtnya. Ketika sampai, Arthur di sini tuh seperti pernah melihat anggota Sabith itu. Arthur ingat kalau orang itu adalah orang yang telah membunuh Sylvia. Saat ini tuh muncul amarah dari Arthur karena orang di masa lalu yang udah membunuh Sylvia. Tapi ketika marah, Arthur melihat di belakang orang itu ada Virion dan Baryon yang tergeletak di tanah. Arthur saat ini tuh menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang itu ternyata hanya diam dan dia tuh membiarkan Arthur menebas lehernya. Tapi ternyata itu gak berpengaruh terhadap orang itu. Terlihat lehernya tuh saat ini dipenuhi api hitam dan di sana tuh nggak ada luka sama sekali. Arthur di sini menyuruh Sylvia tuh untuk menyelamatkan Virion. Arthur di sini tuh terus menyerang orang itu dengan berbagai macam-macam serangan. Arthur saat ini membekukan orang itu dengan menggunakan kekuatan es miliknya. Arthur juga nambahin serangan petir sehingga saat ini terciptalah kabut. Tapi ternyata itu masih gak berguna. Dan orang itu saat ini balas menyerang wajah Arthur. Untungnya Arthur bisa menghindari tepat waktu. Arthur saat ini tahu orang itu lagi menahan dirinya dalam melawan Arthur. Arthur saat ini pakai static void dan dia tuh menghentikan waktu. Walaupun Arthur ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa karena efek kekuatannya, Arthur saat ini gak peduli dan dia tetap maju. Saat ini Arthur mencoba untuk menggunakan ethernya. Dan saat ini tuh partikel ether berkumpul di pedang milik Arthur. Saat ini senjata Arthur juga dilapisi warna ungu. Arthur saat ini menonaktifkan static void dan dia tuh langsung menyerang orang itu dengan pedang yang udah dilapisi sama ether. Pedang Arthur saat ini menusuk dada orang itu. Orang itu terlihat kesakitan dan orang itu saat ini memegang dadanya. Terlihat juga darah mengucur dari sana. Orang itu saat ini mencengkram pedang Arthur. Arthur secara refleks langsung mencabut pedangnya dari dada musuh. Sylvia saat ini melihat Arthur kesakitan karena efek dari kekuatan yang dikeluarin sama Arthur. Sylvia yang melihat itu, dia pun saat ini melemparkan Vipum Ether miliknya. Dan itu bisa digunakan untuk nyembuhin luka Arthur. Gak lama orang itu saat ini melihat ke arah Sylvia. Orang itu ngasih tahu kalau saat ini kekuatan Ether Sylvia tuh masih belum cukup untuk menyembuhkan luka Virion maupun Byron. Orang itu ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bisa aja langsung membunuh Arthur. Tapi untuk saat ini dia bilang kalau dia bakal mundur. Orang itu juga saat ini dia tuh bakal mengambil api jiwa yang menggerogoti tubuh Virion dan Byron. Jadi keduanya tuh bisa selamat. Arthur saat ini gak ngerti kenapa musuh tiba-tiba mau mundur dan musuh malah membiarkan dia hidup. Orang itu di sini ngasih tahu kalau misinya tuh saat ini udah selesai. Jadi udah gak ada alasan bagi dia lagi untuk di sini. Orang itu juga ngasih tahu kalau dia tuh cukup senang karena dia udah lama gak ngerasain dilukain sama makhluk rendahan. Dia tuh gak nyangka kalau Arthur bisa melukainya. Arthur saat ini tuh nanyain di mana keluarganya beserta Tessia. Orang itu cuma menjawab kalau mereka aman. Jadi Arthur gak perlu khawatir. Setelah itu mereka pun berpisah. Arthur saat ini mendirikan sebuah tenda.
Gak lama Arthur mendengar suara teriakan dari Virion. Virion tuh di sini berteriak untuk nanyain kondisi keluarga, teman, dan lain-lain. Arthur saat ini tuh hanya bisa memeluk Virion dan mereka berdua pun akhirnya menangis. Saat ini di chat tentu bisa dibilang seperti udah kalah telak. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detailnya, kalian tuh lebih baik baca novelnya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.